Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu kembali. Semoga anak soleh-soleha di rumah tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran yang Ustazah akan jelaskan pada pagi hari ini. Nah, anak soleh-soleha tetap menjaga kesehatannya ya di rumah. Baik, anak soleh-soleha, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita membaca sama-sama doa belajar. Ayo anak soleh-soleha, sekarang waktunya kita membaca doa belajar. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Alhamdulillah, anak soleh-soleha, karena kita sudah membaca doa belajar, sekarang waktunya kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini tetap pembelajaran seperti kemarin, tema 4 dengan judul berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1 dan 3 muatan pelajaran IPA. Jadi anak soleh-soleha, pagi hari ini kita akan belajar IPA di pembelajaran 1 dan 3. Lanjut, judul pembelajaran pagi hari ini IPA yaitu tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Jadi anak soleh-soleha, pembelajaran kita IPA pada pagi hari ini yaitu pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dengan tepat. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa mampu menyebutkan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan tepat. Yang kedua, melalui pemberian tugas, siswa mampu membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar dengan terperinci. Anak soleh-soleha, karena kita sudah membaca doa belajar, kemudian mengetahui apa judul pembelajaran kita pagi hari ini, dan juga sudah mengetahui tujuan pembelajaran, maka sekarang kita akan masuk di materinya. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam sangat penting. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak habis. Dengan begitu, keseimbangan alam akan tetap terjaga kelestariannya. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? Karena yang pertama, kita sangat bergantung dengan sumber daya alam. Kita juga membutuhkan oksigen dari tanaman. Kita juga memerlukan makanan dari sumber daya alam. Kemudian kita memerlukan sumber daya alam sebagai bahan bakar, dapat terhindar dari berbagai penyakit. Kemudian yang terakhir, ketersediaan pasokan air bersih berasal dari alam yang selama ini terus meningkat penggunaannya.
Kemudian dapat mengurangi terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor akibat tidak ada serapan. Dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Dapat menciptakan alam Indonesia tetap terjaga dan indah sebagai daya tarik wisatawan mancanegara maupun lokal. Dan dapat terjaganya ekosistem pembentuk sumber daya alam. Anak soleh-soleha, sekarang kita masuk di manfaat tanaman bakau dalam menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Ketiga, sebagai penangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Dan yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut. Anak soleh-soleha, sekarang kita akan masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, kita akan membahas sungai. Penyebab pencemaran dan upaya pelestariannya. Yang pertama, penyebab pencemaran itu yang pertama pembuangan limbah ke sungai. Yang kedua, racun ikan. Adapun upaya pelestariannya, yang pertama tidak membuang sampah ke sungai. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Dan yang ketiga, pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan sekitar sungai. Yang kedua, laut. Kita sama membahas seperti halnya sungai, ada dua pembahasan. Yang pertama, penyebab pencemaran, kemudian upaya pelestarian. Yang pertama, limbah sungai. Yang kedua, racun dan bahan peledak penangkap ikan. Dan yang ketiga, tumpahan minyak dari kilang ikan. Upaya pelestariannya, yang pertama, tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak Ustazah ulangi. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau. Lanjut, yang ketiga, udara. Penyebab pencemarannya itu yang pertama, asap kendaraan. Yang kedua, asap pabrik. Yang ketiga, limbah rumah tangga. Dan yang keempat, kebakaran hutan. Adapun upaya pelestariannya, yang pertama, menggunakan kendaraan umum untuk berpergian. Yang kedua, menanam lebih banyak pohon di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, berjalan kaki atau bersepeda ke tempat yang dekat. Sekarang kita akan membahas tanah. Penyebab pencemaran yang pertama, limbah pupuk kimia dan pestisida. Yang kedua, kebakaran hutan. Yang ketiga, limbah sampah organik dan anorganik. Yang keempat, limbah dari pabrik yang berupa lumpur. Upaya pelestariannya itu yang pertama, menggunakan pupuk alami untuk memupuk tanaman. Yang kedua, menanam lebih banyak pohon agar tidak tandus. Dan yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Baik, anak soleh-soleha, coba perhatikan gambar berikut. Ayo sebutkan upaya pelestarian yang dapat dilakukan jika sungai tercemar seperti gambar berikut. Gambar yang kedua, ayo sebutkan upaya pelestarian yang dapat dilakukan jika laut ketumpahan minyak seperti gambar berikut. Baik, anak soleh-soleha, itulah yang dapat Ustazah jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga anak soleh-soleha dapat mengerti apa yang Ustazah jelaskan pada pagi hari ini. Sekarang anak soleh-soleha, kita masuk di pemberian tugas.
Tugas Ananda pada pagi hari ini yang pertama, pilihlah 2 sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Rencanakan 3 kegiatan untuk menjaganya. Kemudian, tuliskan rencana kegiatan tersebut ke dalam tabel seperti format yang ada di halaman 26 buku tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Baik, anak soleh-soleha, itulah pemberian tugas yang dapat Ustazah berikan pada pagi hari ini. Semoga anak soleh-soleha di rumah bisa mengerti, bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan, dan mampu menjelaskan, menjawab apa yang Ustazah berikan tugas pada pagi hari ini. Baik anak soleh-soleha, Ustazah tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.